warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Nah, kali ini saya Adelina, reporter Pos Belitung, lagi berada di Balai Latihan Kerja Belitung, dan kita kali ini akan melihat seperti apa sih suasana di BLK Belitung itu, dan nanti ada apa aja programnya. Nanti kita akan sambil jalan, lihat-lihat, dan pokoknya kalian harus ikutin perjalanan kita hari ini. Yuk. Nah, kalau sekarang aku lagi ada di kantornya nih. Jadi ketika kita masuk, ini BLK Belitung ini lokasinya nggak jauh banget dari Pantai Tanjung Kelayang. Aku bakalan ditemanin sama satu teman dari BLK nih. Namanya Bang Ihsan ya, Bang. Halo, Boy. Kita udah sama Bang Ihsan, ini kita bakalan keliling lihat-lihat fasilitas di BLK ya, Bang. Bang, kalau misalnya ini kita ada di kantornya kan, Bang. Terus memang sesuai namanya, BLK ini kan tempat pelatihan kerja bagi para pencari kerja ya, Bang. Oke, kita akan lihat tempat pertama yang akan kita kunjungi. Mungkin bisa dijelasin nih, Bang, tempatnya seperti apa sih tempat yang pertama kita kunjungi ini? Terima kasih sudah dikunjungi. Oke. BLK ini pada tahun 2019. Oke. Langsung UPTP. Kalau tahu pengen. Oke. Saat ini kita lagi buka pelatihan 7 paket. 7 paket pelatihan. 7 paket Oke. di antaranya ada pembuatan roti kue, pengolahan ikan, processing, hidroponik, catfish, ada room attendant, bahasa Inggris pariwisata. Kita buka pelatihan ini memang sesuai dengan permintaan pasar. Oke, dan memang melihat kondisi di Belitung itu juga termasuk banyak pekerjaan yang memang dibutuhkan ya, Bang. Iya. Ini misalnya Tribuners lagi di BLK Belitung, kalian di sini ada lihat pelang arah ya. Jadi di sana ada masjid, ada titik kumpul, ada tempat lokasi pelatihannya, kayak ada workshop processingnya ada di mana, untuk pelatihan baristanya ada di mana. Pokoknya ini juga kalian kalau misalnya lagi di BLK Belitung bisa banget nih lihat tempatnya. Dan Kita ke workshop processing. kita ke workshop processing ya, Bang. Oke, langsung nih Tribuners. Kita sambil jalan. Nah, jadi buat sebenarnya yang bisa gabung di BLK Belitung itu harus ada syarat-syarat usianya nggak sih, Bang, sebenarnya? Untuk syarat usia minimal 16 tahun, Kak. Minimal 16 tahun. Minimal 16 tahun, maksimalnya nggak ada. Yang Oke. penting dia masih sehat, masih mau gitu. Tekad belajarnya kuat. Nah, berarti kalau Kita yang terbuka. Oke, berarti buat yang ingin banyak belajar keterampilan untuk mencari kerja, kalian bisa gabung di BLK Iya. Belitung. Untuk meningkatkan kompetensi kerja juga gitu. Tuh. Nah, kalau ini ada tempat pertama, tadi ini adalah Ini workshop processing. workshop processing. Di sini ada 2 program pelatihan yang sedang berjalan nih. Oke. Ada pengolahan ikan. Nah, pengolahan ikan di sini. Oke, ini adalah nih teman-temannya lagi pada belajar. Praktek. Kita bakalan lihat langsung Tribuners gimana sih suasana belajarnya mereka. Nah, mereka nih langsung diajarin oleh instruktur, oleh chef yang pastinya berpengalaman, dan juga bisa Tribuners lihat ini kalau misalnya kalian langsung ke sini itu peralatannya itu ada lengkap banget. Jadi kalian bisa lihat untuk peralatannya itu bisa digunakan oleh para peserta yang sedang mengikuti pelatihan. Oke. Nih instrukturnya lagi pada Buat bakso. buat bakso. Bakso nyut-nyut. Oke. Tuh, Tribunus bisa lihat seperti inilah suasana dari para teman-teman peserta BLK yang lagi ikut pelatihan. Kita mungkin akan sedikit ngobrol sama instrukturnya. Selamat siang, Chef. Selamat siang. Sama Chef siapa? Saya Dadang. Chef Dadang. Chef, ini bisa dijelasin lagi pada iya. bikin apa nih, Chef? Kita hari ini untuk pengolahan ikan, kita akan membuat bakso ikan. Orang bilang sini kita apa namanya bakso genjut katanya. Bakso genjut. Iya, bakso genjut katanya ya. Kayak makanya. Jadi prosesnya seperti ini. Tadinya ikan, tapi ini udah dihaluskan dengan catatan di blender. Tapi pemblendernya ini harus memakai es batu sama putih telur. Gitu. Itu gunanya untuk mengikat partikel-partikel ikan dengan
bumbu tersebut gitu. Jadi teman-teman ini langsung diajarin memang Iya, prosesnya iya, seperti apa. sebetul. Gitu. Jadi Selain mungkin bakso ikan biasanya diajarin apa aja nih, Chef? kita sementara ini untuk hari ini kita membuat bakso ikan, tapi sebelumnya kita membuat nugget, kemudian kaki naga, kemudian buat apa namanya? Iya, dimsum sama somai gitu. Jadi hari ini kebetulan kita buat bakso. Jadi satu hari kita satu menu yang kita buat seperti itu. Untuk penelitiannya. Iya. Oke, makasih ya, Chef. sama-sama. Selamat belajar teman-teman semuanya. Nah, itu tuh juga tadi ada pelatihan pengolahan ikan. Oke. Bang Ihsan, emang di sini biasanya latihannya setiap hari atau bagaimana nih? Iya, kita di sini pelatihannya dari Senin sampai hari Jumat. Oke. Waktunya jam 7.30 sampai 16.15 sore. Oke, jadi memang seharian itu mereka benar-benar Ya, belajar mereka seharian full. Gitu. seharian full. Mereka Ini harus termasuk juga iya, peralatan yang digunakan ini peralatan ya? yang digunakan. Semua ini udah sesuai standar industri. Oke. Sesuai industri. Gitu. Jadi mereka langsung pakai peralatannya, langsung belajar bikinnya. Jadi ketika keluar benar-benar kompetensinya tadi Yes. dan keterampilannya Ya, bisa benar. langsung diterapkan di dunia kerja ya, Bang. Wah, Karena keren. mereka juga harus menguasai beberapa unit kompetensi. Oke. Karena di SKK ini sudah ditentukan, misal mereka harus menguasai cara mengolah bahan baku yang benar, cara mengoperasikan peralatan dan sebagainya gitu. Oke. Mereka harus kompeten di bidang tersebut. Wah, luar Ini biasa kita nih. lanjut ke pembuatan roti kue. Nah, kita lanjut ke tempat berikutnya. Ini adalah tempat pembuatan roti dan kue, dan emang ketika masuk ini, wah, aroma nikmat dari roti dan kue dari yang lagi dibikin para peserta nih, bisa kita lihat ini. Seperti inilah para peserta yang memang lagi mengikuti pelatihan nih di BLK Belitung. Jadi apakah teman-teman juga tertarik nih bergabung? Nanti pokoknya ikutin terus kita, nanti kita bakalan cari tahu lebih lanjut kapan sih pelatihannya di BLK itu buka, ada programnya tadi kan jadi dijelasin juga. Nanti kalian bisa bergabung. Nah, lihat tuh. Pokoknya semuanya lagi memang pada sibuk karena mereka langsung belajar bikin. Ini kita ketemu sama instrukturnya. Selamat siang, Chef. Sama Chef siapa nih? Dengan Dedi. Chef Dedi. Chef, hari ini para peserta lagi bikin apa nih? Hari ini kita ada 3 item ya. Pertama ada carrot cake, kemudian juga ada roti tawar, Oke. dan kemudian puding roti. Puding roti. Oke, Ya. jadi mereka dijelasin semuanya memang. Ya, dijelasin satu-satu mulai dari prosesnya sampai dengan finishingnya. Ini sekarang sedang ada berapa banyak yang peserta yang ikut nih, Chef? Peserta hari ini ada 16 peserta. Oke, ada 16 peserta yang. Ya. Oke. Dan mereka ini akan mengikuti pelatihan selama berapa lama? Selama kurang lebih untuk prakteknya di 2 minggu. 2 minggu. Oke nih. Oke, makasih ya, Chef. Nah, itu. Nah, Tribuners yang pengen lihat ini, kita lihat seperti inilah kesibukan dari teman-teman peserta pelatihan yang diajarin sama chefnya tadi tentang pembuatan kue hari ini. Tuh. Jadi, pokoknya buat teman-teman BLK Belitung itu selalu menyediakan tempat pelatihan yang lengkap, nggak cuman kalian diajarin tentang keterampilannya, tapi juga ada banyak peralatan yang memang tadi sudah sesuai standarnya, sehingga ketika kalian keluar dari sini itu udah benar-benar langsung bisa praktek di dunia kerja. Ini ada yang lagi bikin roti juga di sini. Ada banyak banget aktivitas dan akan kita lihat satu-satu tentu nanti selama mengikuti perjalanan kita di BLK Belitung. Nah, kalau ini juga sepertinya sedang mempersiapkan untuk bikin kue, menggunakan mixer di sana. Dan tadi seperti teman saya dari BLK Belitung, Bang Ihsan bilang kalau misalnya BLK ini pelatihannya bisa diikuti oleh mereka yang mulai berusia 16 tahun sampai usia tanpa batas ya, Bang. Yang penting punya minat untuk belajar dan mengasah keterampilan tentunya. Oke. Nah, kita ini setelah dari workshop processing kita bakalan kemana lagi nih, Bang Ihsan? Kita kunjungi barista. Kita Ya, akan workshop ke barista. tempat workshop barista. Nah, kalau denger-denger nih workshop barista ini menjadi salah satu favorit, benar nggak, Bang? Ya, salah satu favorit di Kabupaten Belitung. Kabupaten Belitung. Pesertanya membludak. Membludak. Setiap kali kita buka, pesertanya lebih dari 50 orang gitu. Waduh. Sedangkan yang kita ambil satu kelas cuma 16 orang. Oke. Berarti ketika misalnya banyak yang membludak gitu, apakah nanti ada seleksi atau mereka bisa mengikuti lagi mungkin di pembukaan peserta yang selanjutnya nih, Bang? Ya, memang untuk proses
masuk ke BLK ini ada 2 tahapan seleksi Oke. yang harus mereka tempuh. Yang pertama itu ada tes tulis, kemudian ada tes interview. Jadi yang masuk kemari akumulasi antara 2 nilai tersebut yang paling tinggi gitu. Wah. Jadi kalau memang si calon peserta gagal di tahap ini, diperbolehkan untuk tes di tahap selanjutnya gitu. Oke, berarti selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Oke. Biasanya dibukanya pelatihan ini seperti apa? Apakah memang ada jadwalnya atau bagaimana? Iya, ada jadwalnya. Biasanya itu per 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Jadi setelah mereka habis, kita langsung open recruit lagi gitu. Oke, berarti ada terus nanti pokoknya tinggal dicek apakah lagi ada pembukaan pelatihan di BLK. Dan setelah teman-teman calon barista Belitung nih yang lagi ikut pelatihan. Nah, bisa kita lihat nih Tribuners. Nah, mereka lagi pada belajar bikin kopi yang nikmat karena juga memang sekarang produk kopi ini banyak sekali ya, mulai dari kopi kekinian dan tentunya harus punya keterampilan khusus dalam meracik kopi yang nikmat. Dan teman-teman kita yang di sini sedang mengikuti pelatihan pembuatan kopi. Bisa kita lihat ini mereka sedang meracik kopi. Belajar materi fisik tea, cara penyuduhan kopi secara manual. Waduh, keren. Kita mungkin langsung sambil ngobrol sama instrukturnya juga nih biar dijelasin. Ada instrukturnya yang tampan di sini. Selamat siang. Manggilnya abang aja nih, masih muda. Iya, panggil abang aja, panggil Abang abang. siapa nih namanya? Bang Haryanto. Bang Har biasa dipanggil. Bang Har ini lagi. Bang, kita sambil lihat mereka bikin kopi mungkin. Boleh, silakan. Oh, di sini ya. Mau di sini boleh. Oke. Bang, bisa sambil dijelasin apa sih yang pelajaran apa sih yang disampaikan kepada para peserta ini ketika mereka lagi bikin kopi ini kan? Kopi ya. Oke. Sebelumnya saya jelasin dulu, ini pelatihan barista yang dilaksanakan BLK Belitung itu istilahnya berbasis kompetensi. Oke. Jadi kita itu kan ada SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi kalau mau disebut barista, kita harus punya kompetensi sesuai dengan SKKNI tadi. Benar. Gitu. Nah, jadi di sini polanya peserta itu kita kasih dulu beberapa unit kompetensi yang sifatnya knowledge. Nah, kebetulan hari ini udah masuk hari ketiga praktek. Praktek hari ketiga. Ya, Oke. salah satu unit kompetensinya mengoperasikan peralatan. Jadi mereka harus Ya, harus bisa. ada peralatan apa nih kalau di BLK, kita bisa lihat nih sambil Bang. Jadi kalau untuk peralatan di workshop barista di sini, semuanya rata-rata standar komersil. Oke. Jadi untuk coffee shop biasanya ukuran standarnya seperti ini. Jadi kita pakai mesin espresso. Oke. Yang merah itu mesin kopi espresso namanya, atau istilahnya espresso coffee machine. Oke. Ini kita punya yang 2 grup, ada 2 unit di sini. Kemudian yang merah kayak tower itu alat penggiling kopinya atau grinder. Oke. Jadi kalau untuk bikin espresso, grindernya pun harus khusus. Dipakai grinder yang memang punya tingkat akurasi dan konsisten di kehalusan. Gitu. Boleh maju lagi. Kita lihat. Tuh teman-teman, jadi ketika misalnya ikut pelatihan di sini nggak cuma diajarin keterampilan bikin kopi, tapi juga mengoperasikan peralatan yang memang tadi sudah Iya, sesuai betul. standar ya. Jadi di sini yang tadi sempat dilihat itu ada manual brewing. Jadi alat manual brewing ini itu ada sekitar 12 macam di sini yang kita ajari. Jadi memang perlengkapannya lumayan lengkap di sini. Gitu. Hari ini ada berapa banyak yang ikut untuk program kali ini, Bang? Setiap kelas itu ada 16 orang. Setiap kelas 16 orang. Nah, untuk yang kelas sekarang ini ada 8 orang itu dari Belitung. Dari Belitung Timur, ada yang dari Kampit, dari Gantung, dari Manggar. Jadi udah lumayan banyak gitu. Kalau 8-nya lagi dari Tanjung Pandan. Dan setauku kalau BLK itu juga udah punya brand kopi sendiri, dan para barista yang lulus dari sini juga mereka punya toko tempat Iya. kopi sendiri, atau mereka juga langsung kerja gitu. Ya. Benar. Jadi rata-rata alumni kita yang angkatan tahun 2020 itu kan udah ada 3 angkatan. Iya. Jadi ada yang sudah bikin kedai kopi sendiri. Kebetulan di Tanjung Pandan itu yang sampai sekarang masih eksis itu ada 2. Itu brandnya Siko Name yang chapter 2 sama chapter 3. Oke. Itu masih eksis. Ada beberapa yang buka di Tanjung Binga, ada namanya The Temping. Ada beberapa juga yang kerja gitu. Oke. Jadi sudah
outcome-nya udah lumayan gitu. Waduh, pantesan nih bisa jadi beneran kan, jadi memang barista itu juga jadi salah satu program yang memang banyak diminati ya. Iya, betul. Termasuk unggulan ya Pak Isan ya. Tuh, oke. Nah, di akhir pelatihan, Oke. kita di sini ada sertifikasi. Jadi ini kan kita habis pelatihan, nanti kita mendatangkan asesor dari LSP. Jadi mereka menguji. Jadi nanti siswa kita itu dites sesuai kompetensinya, sesuai SKKNI, itu sudah kompeten atau belum. Oke, jadi Jadi mereka nanti ada nerima sertifikat yang dikeluarin Badan Nasional Sertifikasi Profesi. oke, dan Di itu situ. langsung bisa dipakai Untuk melamar kerja bisa dipakai, dan itu membuktikan kalau mereka diakui secara sah oleh negara, memang punya kompetensi sebagai barista. wah, luar biasa. Gitu. Mantep nih. Oke Bang Har, makasih banyak informasinya. Selamat belajar teman-teman semuanya tuh. Mantap ya Bang Ihsan di sini. Tuh, teman-teman kita lagi pada hari ini belajar tadi pengoperasian peralatan, dan nggak cuman belajar bikin kopi langsung di sana. Di sini juga ada langsung tempat ala-ala kafe ya Bang, benar. Jadi ketika mereka selesai belajar di sini ada tempat yang memang sudah di setting seperti kafe beneran nih. Supaya mereka itu bisa menangani pelanggan dengan baik, karena salah satu unit kompetensinya yaitu mereka harus menguasai itu. Wah. Cara menangani pelanggan, menangani keluhan pelanggan dan sebagainya. Dan itu memang langsung dipraktekkan ketika Iya, mereka langsung. belajar ya Bang. Hospitality Wah, itu wajib mantap. ada. Seru kan ternyata. Seru ya di BLK. Nah, seru nih di BLK. Berarti pokoknya teman-teman harus selalu cek Bang, kalau misalnya lagi ada bukaan BLK, kita bisa lihat informasinya di mana sih? Kita selalu update informasi di medsos, kalau Instagram BLK Belitung, IG-nya BLK Belitung, Facebook-nya juga sama. Oke, jadi ada Instagram, ada Facebooknya BLK Belitung. Ya. Oke, dan kemudian ketika mendaftar di mana nih? Mendaftar bisa online melalui aplikasi Sisnaker, Kak. Aplikasi Sisnaker. Sistem informasi ketenaga kerjaan. Nah, kali ini kita juga akan ke tempat pelatihan berikutnya. Apa nih, Bang Ini Ihsan? pelatihan sayuran hidroponik. Ini ada Sayuran pelatihan hidroponik. Oke. Oke, kita lihat. Di sini juga ada beberapa mungkin hasil praktik siswa yang bisa kita lihat, dan ini tanamannya udah tumbuh ya, teman-teman. Iya, sudah mulai. Ini ada pelatihan hidroponik di sini. Tuh, teman-teman bisa lihat ini ada tanaman sawi yang juga udah mulai tumbuh nih, dan ini adalah hasil karya dari teman-teman yang ikut pelatihan hidroponik di BLK Belitung. Nah, dan ini ada kolam renang di Kolam belakangnya. renang, iya. Karena salah satu program unggulan kita di sini juga pemandu selam. Pemandu selam. Pemandu selam. Kemungkinan nanti kita buka di tahap keempat. Oke. Nah, sekarang yang sedang jalan tahap ketiga. Oh, ini tahap ketiga. Nanti mereka langsung sini. Kita juga kita tanya nih aktivitasnya mereka lagi apa ini biar kita Ini tahu. instruktur. Selamat siang. Sama Bapak siapa nih? Apep. Sama Pak Apep. Pak Apep ini instruktur juga. Ini teman-teman lagi belajar apa nih, Pak? Lagi belajar mencampur AB mix. Apa itu? AB mix itu nutrisi ya, makanan untuk ke tanaman hidroponik. Ini nutrisinya di sini kita belajar cara mencampur A dan B-nya nanti. Iya. Jadi semuanya diajarin ya, Pak? Ajarin dari mulai penyemaian sampai nanti panen. Diajarin gimana caranya, prosesnya dari awal sampai akhir lah. Ini udah berapa kali kalau yang hidroponik ini pelatihannya, Pak? Baru satu Ini yang kali. pertama. Yang ya? pertama kali Oke, ini. berarti Ya. ini jadi termasuk angkatan pertama nih. Betul, angkatan pertama Dan ini. mereka masih muda-muda memang, Pak. Ya, antusias banget ya, karena ini cocok untuk petani-petani milenial kan, hidroponik ini ya, muda-muda ini nih, penerus generasi tua ini. Iya, pertanian hidroponik Betul. itu memang milenial sekali. Sekarang karena yang orang mencakul mungkin nggak mau ya, cangkul, ya ini mungkin salah satunya petani hidroponik ini ya, sebagai tantangan untuk pertanian masa depan ya. ketika misalnya lulus dan udah bisa nih, Pak, apa yang bisa mereka lakukan? Minimal mereka di rumah udah mulai bertani ya, sedikit. Nah kedepannya bisa mungkin jualan ke tetangga, ke saudara. Ya market yang luasnya kita membuka farm yang lebih besar lagi. Berarti prospeknya juga banyak sebenarnya. Masih sebenarnya kayak kemarin jalan-jalan ke Tanjung Pandan, ternyata prospeknya masih banyak ya sini, masih terbuka lebar ya untuk usahanya. Untuk usaha sayuran hidroponik. Sayuran hidroponiknya, Oke, iya. terima kasih Pak Apep. Sama-sama. Tuh, Tribuners. Ini teman-teman tadi lagi belajar untuk memang hidroponik, dan memang mereka ini rata-rata masih muda. Jadi anak-anak milenial juga
bertani, tapi bertaninya dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan hidroponik. Oke, ini mereka angkatan pertama nih katanya Tribuners. Oke, kita lanjut Bang Ihsan. Makasih Bapak. Ya, selamat belajar. Wah, seru banget tuh. Salam ya. Salam hidroponik katanya. Makanya di sini positif sekali suasananya karena tadi kita udah kunjungin beberapa tempat dari mulai processing. Kalian mungkin yang belum nonton, kalian bisa nanti nonton ulang. Juga tadi kita udah ke barista ya Bang, udah banyak banget, dan mungkin masih ada yang penasaran ada apa lagi nih yang mungkin pengen sesuai minat kali ya Bang. Sesuai minat bakat ya. Oke. Kita lanjut ke catfish, ikan lele ya. Ikan lele. Nah, boleh sekilas dijelasin kalau yang pelatihan catfish atau ikan lele ini apa? Nah, kalau di ikan lele ini mereka ada beberapa unit kompetensi seperti cara membuat keramba jaring apung, cara menebar benih, cara memanen ikannya, cara membuat instalasi air gitu. Ada 13 unit kompetensi untuk di ikan lele gitu. Mereka harus menguasai itu semua. Hari ini kegiatannya mereka membuat pakan. Membuat pakan sendiri. Wah, ini mungkin tadi hasil Hasil buatan siswa ini. Buatan siswa nih. Nah, Tribuners. Jadi, kalian sebenarnya ada banyak program pelatihan yang bisa dipilih tadi sesuai minat. Kalau suka bikin kue, ada pembuatan roti dan kue. Kalau suka misalnya ingin pembuatan pengolahan hasil perikanan juga tadi ada. Nah, kalau suka yang ikan air tawar ya Bang di sini. Nah, ini juga ada pelatihan untuk budidaya ikan lele di sini. Kita sambil lihat mungkin apa sih aktivitas yang sedang teman-teman dari budidaya ikan lele ini lakukan. Membuat pakan artemia. Karena salah satu kalau anak ikan lele itu buraya, mereka harus diberikan ini artemia. Tuh, di sini ada juga. Mereka tetaskan sendiri. Waduh, keren ya Tribuners. Nah, ini adalah juga alat ya Bang, alat yang digunakan untuk para siswa belajar nih. Jadi mereka langsung praktik nih Tribuners. Wah, di sini lagi ada kelas sepertinya. Selamat siang, kita boleh ganggu Pak? Kita langsung ketemu sama instrukturnya langsung nih. Selamat siang Pak. Sama Pak siapa nih namanya? Sony. Pak Sony, ini teman-teman yang budidaya ikan lele ini lagi belajar apa hari ini? Lagi belajar bikin pakan ikan lele. Yang tadi di depan kita lihat ya Pak? Betul. Oke, dan memang materi apa sih Pak yang mungkin dipelajari oleh teman-teman yang ikut kelas ini? Dari awal ya, semua dari perkawinan ikan lele, pemeliharaan telur, larva, sampai pembesaran. Nah, yang faktor pendukungnya juga kita bikin pakan, kayak bikin pakan artemia, buat pakan larvanya, termasuk pakan buatan untuk ikan yang sudah besarnya. Berapa lama Pak kalau kelas ini? Kelas apa tuh? Kelas budidaya ikan lele ini berapa lama belajarnya para siswa? Sehari itu sekitar 140 jam ya, 140 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, dan programnya berapa minggu? Ini sekitar 14 hari. Oh, ini program 14 hari. 14 hari. Dan mereka semua tadi diajarin tentang proses budidaya ikan ya Pak? Dipaksa diajarin supaya bisa tentang ikan ini. Oke, ketika Karena mereka masih muda, jadi harus ditumbuhkan juga motivasinya. Belum kebayang mau budidaya lele itu seperti apa, karena sini daerah laut, daerah pantai. Sebetulnya ini komoditas yang potensial buat dikembangkan di daerah Belitung ini. Nah itu Pak, mungkin prospeknya seperti apa sih sebenarnya? Sangat bagus prospeknya karena persaingan masih rendah, persaingannya masih pemainnya masih jarang, tinggal kemampuan aja. Makanya BLK ini membekali mereka peserta supaya isi kepalanya penuh lele, bukan penuh lele ya, penuh informasi tentang lele supaya mereka bisa mandiri budidaya dan kalau bisa jadi produksi ini buat ketahanan pangan di Belitung dari sektor perikanan daratnya.
Kita tahu dari perikanan laut ada, tapi ini diharapkan perikanan darat pun kayak produksi catfish ini bisa menyokong kebutuhan protein buat masyarakat Belitung. Oke, dan mendukung pariwisata nanti tentu. Tentunya bakal mendukung pariwisata ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. mau berdialog ngobrol nih. Iya. Semangat terus melatih Iya, terima kasih. teman-teman kita. Oke, selamat belajar semuanya. Iya. Nah, itu tadi teman-teman yang lagi belajar budidaya ikan lele. Jadi juga tadi prospeknya bisa kita lihat karena memang potensi ikan lele ini masih luar biasa besarnya ya, Bang. Iya, benar. Dan ini jadi program juga yang mungkin buat tertarik sama perikanan darat, kalian bisa ikut program ini. Nah, ini ada program bahasa Inggris pariwisata. Nah, kali ini Jadi kita bahasa akan Inggris pariwisata ini khusus ke homestay. Kemarin sesuai dengan permintaan Pak Wakil Gubernur, dan karena Belitung sudah ditetapkan UGG, UNESCO Global Geopark. jadi harus diselenggarakan pelatihan bahasa Inggris pariwisata untuk homestay gitu. Nah, di sini ini apa tadi bahasa Inggris pariwisata ya, Bang? Yes, bahasa Inggris pariwisata. Oke, dan tadi kita sebenarnya juga udah intip sempat. Udah intip ya. Ya, dan masih muda-muda loh yang belajar, tapi juga nggak menutup kemungkinan sebenarnya usia berapapun ketika kalian punya minat untuk belajar dan menambah keterampilan, kalian bisa gabung langsung di BLK Belitung. Nah, ini adalah ruangannya. Wah, kita akan lihat teman-teman yang sedang belajar. Halo. Kalau kita masuk mungkin buka kali ya, Bang. Kita akan ketemu sama instrukturnya, dan ini adalah para siswa yang juga belajar nih. Selamat siang. Siang. Sama instrukturnya boleh kenal dulu? Saya Agus Rohman. Agus Rohman. Oke, Pak, bisa dijelasin mungkin hari ini teman-teman lagi pada belajar apa nih? Ini lagi belajar Inggris ya, bahasa Inggris untuk laundry ya, untuk materinya bahasa Inggris laundry gitu. Bahasa Inggris laundry. Dan teman-teman ini memang belajarnya programnya berapa lama, Pak, kalau bahasa Inggris? Untuk programnya kurang lebih sebulan. Ya. Dan apa saja yang memang disampaikan kepada mereka? Ya, kita untuk pertama untuk percakapan ya, lebih ke percakapan bahasa Inggris dan basic bahasa Inggrisnya juga untuk itu. Sehingga ketika lulus nih sasarannya seperti apa? Ya, sasarannya ketika lulus bisa, ketika udah masuk ke pekerjaan udah bisa siap digunakan gitu, bisa siap pakai gitu. Siap pakai, gitu. Oke. Jadi keluar langsung bisa. Ya, mudah-mudahan ya, betul. Bahasa Inggris gitu ya, Pak. Dan ini memang untuk mendukung pariwisata tentunya. Ya, tentunya untuk mendukung pariwisata Belitung. Oke, karena kemampuan berbahasa itu penting sekali memang betul. Ya, Pak. Dari bahasa Inggris ini memang salah satu bagian dari pariwisata yang harus bisa digali untuk keahliannya, skillnya itu, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Baik, mari. Silahkan dilanjutkan. Semangat belajar semuanya. Tuh, ini adalah kelas belajar bahasa Inggris nih. Jadi juga mungkin ada yang tertarik ingin bergabung. Kalian bisa selalu pantau apakah lagi ada buka kelasnya di BLK Belitung. Dengan tadi kalian bisa lihat langsung Instagramnya tuh, cek Facebook atau juga Instagram, dan juga nanti kalian kalau lagi ada bukaan kalian bisa cari yang sesuai minat kalian. Jadi kalian pokoknya harus aktif selalu mencari. Kita ke room attendant, program room attendant. Nah, ini juga nih kalau misalnya ada yang tertarik juga untuk room attendant kerja di hotel ya, Bang? Kerja di hotel sasarannya, dan kalian butuh sertifikat mungkin nanti. Nah, ada juga nih kelas room attendant. Jadi kita bisa lihat langsung ke dalam, mereka lagi kelas nih kalau yang ini. Jadi belum. Selamat siang. Oke, ini ada instrukturnya langsung. Apa kabar? Selamat datang. Sama siapa? Salam sehat. Oh, saya nama lengkap nama apa nih? Saya Ferdi Amansyah. Saya berada di sini sebagai instruktur room attendant, yaitu salah satu bagian dari hotel, pekerjaan yang ada di hotel seperti itu. Oke. Terus apa nih yang
dipelajari oleh teman-teman? Oh ya, ini dia. Mohon maaf nih, ini teman-teman saya, kawan-kawan semua nih, mereka nih sedang mempelajari tentang room attendant itu apa sih. Jadi yang pada implementasinya nanti, karena mereka ini berbasis kompetensi PBK pelatihan tersebut untuk segera diimplementasikan di sebuah hotel. Benar. Yang pada saatnya mereka bukan hanya berkarir sampai situ, tetapi untuk jenjang karir sampai kalau di hotel itu ada top manajemennya, itu seorang GM. Nah biasanya itu ada cikal bakal jadi GM itu berawal dari seorang room attendant, salah satunya. Tetapi room attendant yang seperti apa? Mereka harus punya kompetensi. Kompetensi di dalam ini itu ada 3 indikator di dalamnya, yaitu attitude, itu adalah sikap dari perilaku yang harus dibutuhkan seseorang dalam bekerja, baik dalam bertindak, berlaku, dan baik di lingkungan kerja, organisasi, dan seterusnya. Yang kedua adalah faktor dari mereka ini harus dibekali dengan skill teknis. Teknis itu sifatnya. Jadi itu hard skills-nya ditambah dengan knowledge-nya. Jadi ada hard skill dan ada soft skills. Soft skills itu tadi termasuk kepada attitude, sikap perilaku. Hard skills-nya adalah knowledge, keilmuan, dan keahliannya. Nah, disinilah mereka tuh insya Allah kami tempat dengan baik, dan mereka sangat semangat. Semangat bukan kawan-kawan? Nah, seperti itu Ibu. Wah, seru. Mungkin udah cukup kali ya. Dan mereka nanti juga ada praktiknya apa? Oh ada, ya. Jadi setelah dari sini, bahkan bukan sebelum praktik, mereka ada uji kompetensi. Ini yang dilaksanakan dari sebuah LSP, di bawah BNSP tertentu, LSP tertentu, yang akan memberikan suatu barometer pengukuran sejauh mana kompetensi yang telah mereka dapatkan selama pelatihan. Dan itu mereka harus mendapatkan sertifikasi itu dalam bentuk hasil kompeten. Nah, inilah merupakan sebuah jaminan legalitasnya untuk mereka bisa pertarungkan diri mereka itu ke dunia industri. Karena itu salah satu syarat untuk bekerja di zaman sekarang. Karena kita bicara kompetensi, itu persaingannya bukan hanya dari tenaga kerja dalam negeri, tapi luar negeri juga. Nah, jadi kalau kita sudah bicara sertifikasi kompetensi teknis di bidangnya, insya Allah kita diperkuat dari itu secara formalitasnya, dan kita harus melakukan itu sesuai dengan pertanggungjawaban apa yang telah kita miliki kompetensi tadi. Jadi mereka di sini di BLK difasilitasi juga dengan uji kompetensi nantinya. Jadi ketika lulus mereka bisa langsung masuk dunia kerja. Betul. Setelah itu masuk dunia kerja, mereka pelatihan dulu. Ada orientasi selama 1 sampai 3 bulan. Biasanya sih mereka sudah, ya biasanya langsung dipakai ya, maksud dalam tanda petik itu hotel itu biasanya langsung meneruskan lagi program mereka ini dengan status yang otomatis meningkat. Biasanya yang tadinya kalau mereka sebagai tenaga casual atau trainee, jadi nanti naik tenaga kontrak. Otomatis sudah ada benefit tuh di situ. Nah, nanti setelah itu mereka akan terus di-hire sampai ke karyawan tetap atau employee permanen. Waduh, keren. Nah, dan itu bekerja kalau dunia hotel bukan hanya di Indonesia loh, bukan hanya di Belitung, tapi around the world, di seluruh dunia. Dan pekerjaannya sama, standarisasinya sama, apalagi sudah kompeten dan sudah mengantongi sertifikasi tadi. That's very easy. Begitu kira-kira. Oke, luar biasa, mantap nih. Berarti teman-teman yang belajar harus selalu semangat memang ya. Pastinya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Silahkan dilanjutkan. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Nah, itu tuh teman-teman yang room attendant tadi mereka juga lagi belajar, dan memang ada banyak sekali tadi teman-teman pilihannya. Jadi apa nih yang sesuai minat kalian untuk masuk dunia kerja. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang juga baru lulus SMK, ingin menambah keterampilan dan kompetensi, ikut langsung BLK Belitung. Oke. Bang, tadi kita lagi ngobrol nih langsung sebelum penutupan. Tadi kalau misalnya kita lihat di dalam setiap kelas, mereka menggunakan seragam dan ini. Seperti apa memang? Apakah itu memang dari BLK atau gimana nih? Ya, kita ada beberapa fasilitas untuk si peserta. Yang pertama itu ada seragam yang seperti tadi udah kita lihat. Ada kita berikan juga sepatu, ada perlengkapan alat tulis, ketika, kemudian makan siangnya juga kita berikan di sini. Makan siang, kemudian di akhir pelatihan juga ada pergantian duit transport peserta. Jadi alhamdulillah banyak fasilitas yang didapat oleh peserta pelatihan di BLK gitu. Oke. Sekedar informasi, yuk kita sambil jalan. Oke. Ada beberapa pelatihan yang anti mainstream. Apa tuh? Tidak ada di BLK lain dan ada di BLK Belitung. Kita sudah satu paket tahun lalu buka pelatihan pemandu selam.
Oke. Pemandu selam itu hanya di BLK Belitung. Pemandu Itu selam program eksklusif itu. eksklusif. Kemudian 4 bulan lalu kita ada coba buka program KEDI, Oke. Pramugolf. Itu kemarin kerjasama dengan BlackRock dan sesuai dengan permintaan pasar juga. Oke, jadi ketika misalnya lulus mereka langsung bisa bekerja. Bekerja. Nah, ya. Oke. Kemudian Bang, apakah program dari BLK Belitung ini hanya untuk warga Belitung atau seperti apa? Ya, untuk program ini sendiri kita terbuka seluruh Indonesia. Siapa saja boleh bergabung. Tapi untuk saat ini kita masih buka program non boarding. Jadi kalau non boarding itu program tidak diasramakan. Jadi mereka setelah selesai pelatihan di sini sore balik ke rumah masing-masing. Tapi kalau program boarding mereka itu diinapkan di sini. Jadi boarding itu biasanya dari luar Pulau Belitung. Iya. Ada dari Bangka dan sekitarnya gitu. Oke, apakah sudah ada rencana nih untuk program boarding? Mungkin teman-teman yang Iya. di Bangka sana ingin ikut pelatihan di BLK Belitung. Insya Allah tahun ini kita buka 2 paket boarding. Insya Allah itu kalau nggak ada halangan kita buka program barista sama tour guide. Oke. Barista sama tour guide. Itu kemungkinan kita buka di PBK tahap 5. Oke, kita kemarin. Oke, selanjutnya kita mau kemana nih? Diajak kemana nih, Bang Kita Ihsan? lihat workshop pariwisata. Workshop Jadi pariwisata. workshop pariwisata itu digunakan oleh peserta pelatihan room attendant, front office resepsionis, Oke. bahasa Inggris pariwisata juga. Oke. Di situ Biasanya tempat praktiknya gitu iya, ya? tempat praktiknya. Dan alhamdulillah kita kemarin desainnya sesuai industri juga. Hotel berbintang. Waduh, standar hotel bintang berapa nih? Bintang berapa ya? Hotel berbintang 4 mungkin. lah ya. Nanti coba kita lihat lah. Oke. Tuh, jadi Nah, jadi ini kios 3 in 1. mana nih? Nah, ini kios Tribuners 3 in bisa lihat. 1. Jadi semua proses pendaftaran, sertifikasi, penempatan letaknya itu di kios 3 in 1. Begitu. Oke, ini ada cottage-nya nih. Ya, cottage. Siang. Oke. Bisa dijelasin mungkin ada biasanya untuk apa nih Bang Ihsan? Ini admin kios Mbak Dwi. Selamat siang Mbak. Sama Mbak siapa? Dengan Dwi Nurhani Palma. Mbak Dwi. Iya. Panggilannya Mbak Dwi. Iya. Mbak biasanya kalau di sini untuk tempat apa nih Mbak? Bisa untuk tempat para peserta yang ingin mendaftarkan langsung ke kios 3 in 1, misalkan dia ada kesulitan, bisa kita bantu di sini mendaftarkan langsung. Oke. Berarti di sini kalau tadi ada kesulitan apa bisa langsung di sini gitu Iya. ya Mbak? Oke. Jadi kami kan memang men-share cara pendaftaran secara online. Tapi kalau memang mereka mau dan mengalami kesulitan untuk pendaftaran online, bisa langsung ke sini. Tuh, jadi teman-teman yang ingin daftar dan ikut BLK ya Bang, Iya. Mbak tadi kalian kalau ada kesulitan bisa langsung datang. Bisa langsung datang ke sini. Kami melayani pelayanan secara langsung Oke. di sini. Siap. Berarti biasanya sini ramai kalau misalnya lagi ada pembukaan program memang Iya. gitu ya, Mbak. Oke, jadi kalian bisa langsung dibantu nih kalau kesulitan. Jadi pokoknya nggak ada alasan kalian harus selalu cari informasi dan kalau ada kesusahan kalian bisa temui Mbak Dwi. Makasih ya, Mbak. Tuh teman-teman, pokoknya segala hal di sini sudah mendukung sekali ya, mulai tadi dari instrukturnya kita bisa lihat kalau misalnya memang berhubungan sama kuliner itu instrukturnya safe langsung dan memang teman-teman yang ikut semuanya difasilitasi. Tadi ada banyak sekali fasilitas yang diberikan kepada siswa dan kita tanya apakah pelatihan di sini bayar berapa sih gitu. Nih ada Bang Ihsan lagi. Bang, mungkin pada tanya nih teman-teman, kan tadi fasilitasnya udah banyak, pelatihannya juga mereka diajarin oleh instruktur yang kompeten, peralatan selama pelatihannya juga sudah sesuai standar di dunia usaha. Ya. Kalau ikut BLK Belitung bayar nggak sih Bang? Semua proses rekrutmen gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun gitu, karena ini memang sudah program pemerintah. Program pemerintah gitu. Tuh, Dan yang tadi yang kita lihat itu kios 3 in 1 sementara Kak. Oke. Jadi yang baru ini Sedang dibangun Ya, juga sedang ya. dibangun. Oke. Gitu. Kita visit ke workshop pariwisata tadi ya. Kita harus ke workshop pariwisatanya dan Lihat nih kira-kira hotel bintang berapa nih.
Ini kita langsung masuk ke workshop pariwisata yang ada di BLK. Nah, ini jadi tempat praktik tadi para siswa yang berhubungan sama hotel. Tadi mulai kalau ada pelatihan resepsionis ya, Bang. Mereka bisa langsung praktik di sini seperti apa melayani tamu hotel. Oke, kalau Di resepsionis kemudian ada room, kamar gitu. nah di sini juga ada room. Jadi buat teman-teman yang ikut pelatihan tadi kayak misalnya room attendant. Ini juga ruang belajar. Oh, ini ada ruang belajar di sini, dan ini memang karena masih 2019 dan ini juga sepertinya bangunannya baru ya, Bang? Iya, ini selesai di akhir 2020. Ini bisa ke toilet. Ini bangunannya semuanya terintegrasi di satu tempat yang ada di Tanjung Kelayang. Nah, ini adalah tadi tempat para siswa bisa langsung praktik nih. Iya, benar. Nah, dan ini memang sudah di setting seperti suasana hotel. Jadi misalnya tadi kan kita bisa lihat ada kelas room attendant. Nah, nggak cuman belajar di kelas langsung, tapi mereka bisa langsung praktik. Nah, langsung di tempat ini. Gitu Tribuners. Kira-kira hotel bintang berapa nih ya? Hotel bintang 4 ini sepertinya. Jadi, oke. Kalau ini, nah tadi kalau ada yang kamar yang double bed, nah kalau ini yang single, yang twin ya. Tuh, jadi mereka biasanya mungkin pasang spray, bisa Biasa di room attendant mereka harus bisa memasang spray dan sebagainya. Oke. Dan juga di homestay nanti kan. Iya, dan di Di bahasa Inggris pariwisata mereka praktek di sini juga. tuh teman-teman. Fasilitas di kita. Waduh, kita udah diajak keliling. Seru banget nih Tribuners berkeliling di BLK dan memang luas sekali ya, Bang. Luas ya. Oh, ini kalau yang ini juga nih salah satu fasilitas yang ada di sini. Wah, luas banget nih Tribuners. Kita luasnya 4,6 hektar. Wah, BLK ini luasnya 4,6 hektar. Wah, luas banget dan tentunya buat Tribuners yang ingin mencari kerja tadi, para pencari kerja ya Bang, dan kalian berusia 16 sampai tak terhingga dan ingin punya keterampilan dan kompetensi tadi khusus kalian bisa temukan semuanya di BLK Belitung karena ada banyak sekali pilihan program yang mungkin sesuai dengan minat kalian. Nanti ada tadi banyak banget yang udah kita lihat. Pokoknya kalian kalau misalnya yang ketinggalan, kalian bisa nanti nonton juga siaran ulang kita di YouTube dan nonton juga di Facebooknya. Tetap ya Bang, saksikan terus pokoknya perjalanan kami di edisi berikutnya Pos Belitung, dan terima kasih sudah ikutin perjalanan kita. Saya Adelina dan saya Ihsan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.